Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi sama saya Minudin. Oke teman-teman, kali ini saya mau membahas cara install ulang Windows 7 ya, menggunakan flash disk. Nah, di video sebelumnya kan saya udah ngejelasin cara install ulang Windows 7 pakai CD ya. Nah, sekarang ini kita coba cara yang lebih simple ya. Jadi kita menggunakan USB atau flash disk, karena ya, komputernya udah mulai error. Sebenarnya kemarin habis nyoba-nyoba install program sih, jadi install uninstall install uninstall, jadi ada program atau ada Windowsnya yang error, jadi mulai nggak enak. Nah, pada itu sekarang kita mau coba install ulang lagi pakai flash disk tapi ya. Oke. Nah, oke teman-teman, jadi hal pertama yang harus kita siapkan untuk install ulang Windows 7 menggunakan flash disk, yaitu flash disknya itu sendiri ya. Ini untuk nyimpan data bootable Windows-nya. Nah, ini saya menggunakan flash disk dari SanDisk yang 16 GB ya. Ini flash disknya kita dicolokkan dulu ke komputernya. Kita lihat udah nyala. Nah, ini udah connect ya. Nah, setelah itu hal kedua yang perlu disiapkan adalah kita download dulu file ISO-nya ya, file Windows ISO-nya. Ini bisa di-download di Google, kita cari aja. Ini saya pakai yang Win64. Nah, ini banyak, bisa dipilih salah satu aja. Ini saya ambil yang kedua ya. Nah, yang ini yang kedua, tinggal diklik. Mau di tempat lain juga terserah sih, sama aja menurut saya. Yang penting ini ISO Windows-nya sesuai ya. Nah, ini link downloadnya, ini ada yang 32. Nah, ini yang 64, saya pakai yang 64. Yang ini di download, tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, ini udah mulai ngedownload ya. Nah, file ISO ini agak besar, jadi agak lama ya. Nah, ini udah hampir setengahnya lebih ya. Ini 1 jam lagi. Nah, ini bisa kita tinggal dulu. Nah, jika udah selesai, kita cari program yang kedua, yaitu Rufus. Kita download Rufus. Nah, Rufus ini fungsinya buat program buat install ISO Windows-nya ke flash disk ya. Nah, ini Rufus yang ini yang 3.21 ya. Nah, ini udah mulai download. Ini enggak terlalu gede, jadi downloadnya juga cepat. Setelah selesai download, ini langsung kita buka aja Rufusnya. Nah, ini Rufusnya open. Nah, langsung kita pilih boot selectionnya, ini yang disk or ISO ya. Langsung setelah itu tinggal kita pencet select, cari tempat downloadan yang ISO, Windows ISO tadi ya. Habis itu ininya ganti ke MBR, ininya dibiarin aja. Nah, setelah beres, tinggal kita pencet start aja. Ini start, oke. Terus nanti tinggal tunggu prosesnya selesai. Ini jadi ngebuat flash disk jadi bootable untuk Windows 7-nya ya. Ini mungkin agak sedikit lama sebetulnya prosesnya, tapi nggak terlalu lama juga. Nah, ini setelah selesai gini, ini udah selesai ya teman-teman. Ini jangan dipencet start lagi, tapi kita close aja karena ini udah selesai prosesnya. Setelah itu kita bisa mulai proses selanjutnya. Kita restart dulu komputernya. Terus nanti kita masuk ke BIOS.
BIOS-nya ya. Nah, ini cara masuk BIOS-nya. Ketika ada lambang kayak gini, kita pencet del aja, nanti dia masuk ke menu BIOS. Nah, setelah masuk ke menu BIOS, kita cari yang boot, bukan yang ini. Nah, yang ini first boot device-nya kita ganti ke USB. Nah, ini ada beberapa pilihan, ada USB FDD, USB zip, USB CD-ROM. Ini yang kita pakai yang USB HDD ini ya, first boot device-nya. Oke, setelah itu di enter. Nah, second boot device-nya ini bisa dibiarin aja seperti yang sedia kala. Kita cuma ganti yang first boot device-nya aja ke USB HDD. Nah, setelah itu tinggal kita save terus exit, pencet Y. Oke, ini dia langsung restart sendiri lagi. Terus kita tunggu dulu, nanti dia minta pencet untuk masuk ke Windows-nya, ngeboot dari USB. Nah, ini kita pencet apa aja boleh, dia ngeboot ke USB-nya ya. Nah, ini sedang proses loading filenya. Nah, untuk tahap selanjutnya sebenarnya sama aja seperti kayak install ulang Windows menggunakan CD ya. Saya udah bikin di video sebelumnya. Nah, yang belum nonton boleh kita lanjut aja cara settingnya. Ini kita biarin dulu sampai prosesnya selesai. Nah, setelah selesai nanti kita akan masuk ke menu ini Langun install. Ininya bisa dibiarin aja seperti yang ada, seperti ini ya, nggak usah diganti-ganti. Setelah itu kita pencet next, terus pilih yang install now, karena akan bikin kita akan fresh Windows 7 nya, kita installnya dari fresh ya. Ini lagi proses starting ya, setup is starting, kita tunggu dulu. Nah, setelah masuk ininya agreementnya kita checklist dulu, terus pencet next. Nah, di sini ada dua pilihan, upgrade sama kostum. Nah, ini kita pakai yang kostum ya, karena ya mau install ulang yang fresh window. Nah, ini untuk partisinya saya mau installnya di sini, windownya partisi 1. Ini masih ada data window yang sebelumnya, ini total size sama free space-nya 10 GB. Nah, ini kita sistemnya kita format ya, biar fresh si datanya di partisi itu buat si Windows 7-nya. Ini tinggal klik format aja yang ini di partition 1 ya. Ini kita format, ini oke. Nah, nanti dia ngeformat. Nah, ini udah selesai ya. Ini total size nya 65, free size nya udah 65 GB juga. Nah, ini setelah selesai tinggal kita pencet next lagi. Nah, dia langsung ke proses selanjutnya, install window. Nah, ini bisa kita tunggu aja sampai prosesnya selesai.
Nah, ini expanding window files ini agak lama sebetulnya sampai 100%. Cuman di tahap ini sebetulnya kita nggak usah ngapa-ngapain, tinggal nunggu prosesnya selesai aja ya. Nah, mungkin dia si komputernya akan nge-restart beberapa kali, tinggal dibiarin aja. Nah, ini dia lagi nge-restart nih. Ini sebenarnya mau ditinggalin atau mau dipantengin juga boleh sih, bisa ditinggalin ngopi lah. Nah, ini restart yang kedua ya. Ini masuk lagi ke window, tapi kali ini kita nggak perlu masuk ke BIOS lagi. Terus ininya juga kita nggak usah pencet apa-apa, tinggal biarin aja, didiamin supaya nanti dia bisa lanjut ke proses selanjutnya ya. Ini starting window lagi update nih. Di proses ini memang masuk windownya akan sedikit lama karena dia masih proses install ulang window ya. Nah, terus dia akan masuk lagi ke proses yang tadi. Nah, ini dia masuk lagi ke sini ya, completing installation. Ini juga nggak perlu diapa-apain, kita tunggu aja sampai ada menu yang keluar. Nah, dia nge-restart lagi nih. Ini nge-restart yang ketiga ya, sama kayak tadi yang pas restart yang kedua. Yang ini juga nggak perlu diapa-apain, didiemin aja. Dia minta lagi ini, cuman kita abaikan saja. Dia nanti biar otomatis masuk ke proses yang selanjutnya lagi ya. Starting window lagi dia. Jadi proses install window yang baru ini dia akan beberapa kali nge-restart selama proses install ulangnya. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, ketik ini udah keluar menu kayak gini. Ini tinggal dimasukin aja nama komputernya ya, terserah mau apa, sesuai selera teman-teman. Ini saya masukin Aminuddin, terus di next aja. Ini untuk password saya nggak pakai password, ini bisa langsung di next. Kalau teman-teman komputernya mau di password boleh diisi. Ini di next. Nah, ini untuk kode serial number buat aktifin windownya ya. Kalau teman-teman punya serial number, ini dimasukinnya di sini, aktivasi window. Karena saya nggak punya, ini nanti saya skip. Nanti ada cara buat aktifin Windows ya, cuman saya nggak bisa share di sini karena nanti di blok sama YouTube-nya, bahaya. Nah, setelah itu kita setting zona waktu. Ini zona waktunya cari yang Bangkok, Hanoi, Jakarta ya. Ini mana ya? Di bawah lagi. Sebentar, saya cari dulu. Mana sih? Nah, ini Bangkok, Hanoi, Jakarta. Oke, ini selesai, tanggalnya juga udah sesuai, sama jamnya udah sesuai ya, dia otomatis. Kalau udah sesuai gini, kita tinggal next lagi. Ini setting location ininya home network ya, karena ini kan komputer rumah. Jadi dia settingannya untuk di rumah nanti. Settingan window-nya gitu ya. Ini lagi diproses.
ke networknya, ke internet ya, supaya nanti bisa langsung connect ke internetnya ini. Nah, ini udah selesai nih sepertinya prosesnya. Nah, dia langsung masuk window ya. Nah, ini udah masuk window. Nah, ini udah beres ya teman-teman, ini udah masuk window. Jadi udah tinggal install driver hardware-nya aja, atau install ulang lagi program-program yang teman-teman mau ya. Nah, oke, jadi begitu ya teman-teman, ini cara install ulang fresh Windows 7 menggunakan flash disk ya. Oke, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Sampai ketemu lagi.